Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali sore hari ini kita bisa kembali berjumpa di ibadah kaum muda secara online. Mari saudara, apapun yang sedang kita kerjakan, dimanapun kita berada, kita mau satukan hati kita akan mulai ibadah ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan, kalau kami boleh bersama-sama Tuhan, menyatukan hati kami Tuhan, untuk kembali beribadah Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan, apapun dan dimanapun kami berada Tuhan, Engkau sendiri yang hadir, Engkau sendiri yang bertahta Tuhan atas puji-pujian kami Tuhan, dan Engkau yang berbicara buat setiap kami Tuhan, dan kami rindu Tuhan, Engkau yang disenangkan Tuhan oleh persembahan puji-pujian dan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan, amin.
kebesaran-Mu Tuhan. Kami akui kebesaran-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami percayakan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom kaum muda yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabar saudara-saudara sekalian? Kiranya sukacita dan penyertaan yang melimpah dari Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita semua. Bagi saudara yang baru pertama kali mengikuti kebaktian kaum muda, saya ucapkan welcome to our church. Supaya kebaktian ini bisa menjadi saluran berkat untuk kita semua. Dan apabila saudara tidak memiliki ikatan di gereja lain, yuk ikuti kebaktian kaum muda kita yang diselenggarakan setiap hari Sabtu pada pukul 5 sore di link yang ada di bawah ini. Selain beribadah bersama, mari saudara-saudara kita juga bersekutu bersama di dalam persekutuan sel online, di mana kita bisa saling menguatkan dan bertumbuh bersama. Informasi lebih lanjut mengenai persekutuan sel online, saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Apabila saudara memiliki permintaan bantuan doa, saudara dapat mengisi form permohonan bantuan doa di link bit.ly/bantuan doa. Untuk saudara yang rindu memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan, dapat melakukan scan QR Code yang sebentar lagi akan tertampil di layar saudara. Melihat kondisi pandemi ini, mari saudara-saudara kita tetap menjaga dan melakukan protokol kesehatan 6M, yaitu memakai masker, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, menjaga jarak, dan menghindari makan bersama. Untuk ibadah kaum muda kita yang selanjutnya masih akan diadakan secara online hingga ada informasi lebih lanjut. Informasi akan diberikan melalui Instagram account @youthgbz dan @cupgbz. Jangan lupa di-follow ya saudara-saudara, karena selain update informasi, kita juga akan mengupload konten-konten dan challenge yang pastinya sangat seru dan menarik setiap minggunya. Baik saudara-saudara, sebelum memasuki firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu hingga hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk segenap jemaat dan saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit penyakit, terkhusus untuk mereka yang sedang mengalami wabah COVID-19. Kiranya Engkau yang selalu memberikan pertolongan dan kesembuhan bagi mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintahan Indonesia, supaya senantiasa Kau berikan hikmat untuk bisa mengatasi gejala-gejala yang muncul di saat pandemi ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan rohani kami pribadi lepas pribadi, supaya iman kami bisa bertumbuh dan bertambah kuat Tuhan di tengah masa-masa seperti sekarang ini. Kami juga berdoa untuk firman Tuhan yang disampaikan sore hari ini, Engkau yang urapi mulut lidah hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, supaya firman yang ditaburkan dapat menjadi kekuatan bagi kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara pengumuman pada sore hari ini. Thank you and God bless you. Shalom saudara-saudara, ada kabar baik nih bagi saudara-saudara yang sedang duduk di kelas 10, 11, 12 dan lagi bingung. Enaknya setelah SMA aku ngapain ya? Nah, daripada bingung, yuk ikut webinar pemilihan jurusan kuliah Talent Investment pada tanggal 24 Agustus pukul 18.30. Webinar ini akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting. Ayat mas dari webinar kali ini diambil dari Matius 25 ayat 21. Nah, nanti kita akan bahas tentang bagaimana cara kita sebagai orang beriman mengerjakan talenta yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita. Dan sedikit spoiler saudara-saudara, nanti akan ada sharing dari beberapa jemaat yang sudah pengalaman di jurusan kuliah yang diminati.
Webinar ini terbuka untuk orang tua dan kalian yang sedang duduk di bangku SMA. Saudara-saudara yang tertarik untuk ikut, silakan mengisi form di link bit.ly/wjkyouthgbz. Berikut tutorialnya. Setelah mengakses link, saudara bisa langsung mengisi nama, umur, line ID atau nomor WhatsApp, dan mencentang 1-3 jurusan yang diminati, lalu klik submit. Untuk link Zoom meeting akan dibagikan di Instagram @youthgbz dan melalui personal chat WA atau lain yang sudah didaftarkan di form tersebut paling lambat H-1 webinar. So save the date and join us. See you and God bless you. Shalom saudara, selamat sore kaum muda Gereja Bukit Zaitun Surabaya. Semangat, amin saudara. Mari saudara, sebelum kita mulai sama-sama, bilang dong sama kanan kirinya di rumah masing-masing, bilang semangat, amin. Semangat, haleluya. Sekalipun kondisi masih belum menentu, sekalipun masih dalam pandemik saudara, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, kita mau tetap bersuka cita, tetap semangat, haleluya. Puji Tuhan. Saudara, senang sekali bisa ada kesempatan lagi untuk melayani, membagikan sebagian sedikit kebenaran firman buat sore hari ini. Terima kasih buat tim pengurus yang sudah memberikan kepercayaan dan kesempatan untuk sore ini bisa membagikan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, saudara. Dan salam dari kami semua, jemaat GTI cabang Sydney. Kami gerejanya namanya Mount Zion Church, saudara, Gereja Bukit Sion. Salam dari kami semua, salam dari Gembala Sidang, Bapak Pendeta dan Ibu Daniel Kuntopo, juga berserta semua jemaat, juga kaum muda di sini, menyampaikan salam buat saudara sekalian. Haleluya. Saudara, mari kita sama-sama siapkan hati kita akan belajar dan merenungkan dari kebenaran firman Tuhan. Sore hari ini saya diberikan satu judul oleh pengurus, satu judul yang unik saudara ya. Judulnya adalah Mr. and Miss Know It All, atau orang-orang yang suka merasa sok tahu, rasa-rasanya mereka itu tahu akan segala sesuatu saudara. Dan tujuan dari kita belajar tentang hal itu sore hari ini adalah mewaspadai infeksi virus sok tahu di akhir zaman. Oh haleluya, ini unik sekali dan kelihatannya agak keras saudara ya. Tapi itulah kebenaran firman saudara. Kebenaran firman itu menyatakan kesalahan, mengkoreksi saudara, dan menuntun orang di dalam kebenaran. Mari saudara kita lihat dulu sama-sama apa sebetulnya maksud dari judul ini. Saudara, kita perlu sama-sama waspada saudara. Sebelumnya saya ingin menyampaikan pembukaannya. Kita perlu sama-sama waspada karena sok tahu atau merasa tahu akan segala sesuatu itu adalah suatu bahaya di akhir zaman yang sudah dinubuatkan di Alkitab saudara. Dan berlagak tahu itu istilahnya Alkitab. Berlagak tahu itu bukan gaya hidup murid Kristus. Amin saudara. Bilang sama kanan kirinya, jangan berlagak tahu ya, jangan sok tahu. Karena apa? Itu adalah sesuatu yang sudah dinubuatkan yang bahaya di akhir zaman. Itu bukan bagian kita, tapi kita harus waspada. Apalagi hari-hari ini saudara ya, dengan kecanggihan teknologi, semua itu seolah-olah ada di dalam genggaman tangan kita, sehingga orang lebih mudah merasa sok tahu. Dengan memegang handphonenya saudara, kemudian connect dengan dunia internet, semuanya ada di genggaman tangan. Sehingga kita semua perlu sama-sama waspada. Kalau saudara mungkin pernah ingat ada satu lagu anak-anak sekolah minggu yang mengatakan seperti ini saudara. He got the whole world in his hand. Tuhan memegang segala sesuatu, ada dunia ini ada dalam tangannya. Tapi kadang-kadang hari-hari ini orang bisa menggantinya saudara. I got the whole world in my hand. Seisi dunia ini ada di dalam tangan saya, di dalam genggaman saya. Melalui handphone, melalui gadget saya bisa tahu segala sesuatu.
Dan ini adalah sesuatu yang perlu kita sama-sama waspadai di akhir zaman. Mari saudara, kita sama-sama buka lebih dulu Alkitab kita saudara dari rumah saudara masing-masing. Mari kita buka dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Nah saudara, kita akan melihat tentang hidup di zaman now ini atau hidup di zaman modern. Mungkin kita merasa beruntung, mungkin beberapa orang merasa beruntung kita hidup di zaman ini, saudara. Ada satu gurauan, ada satu guyonan begitu saudara, untung kita mengalami pandemik ini di tahun 2021. Kita hidup di zaman teknologi, ada YouTube, ada Zoom, kemudian yang harus stay at home, mainannya juga bisa mainan gamenya ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Coba kalau seandainya pandemik ini terjadi di tahun 2002 saudara, maka mungkin di handphone kita mainannya cuma ada mainan ular-ularan itu saudara ya, nggak ada aktivitas yang lainnya, tidak ada hal-hal yang lain yang bisa kita kerjakan dengan handphone. Tapi di tahun 2021 ini saudara, semuanya jadi begitu luar biasa teknologi ini. Tapi sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya kita perlu waspada saudara. Ini masa modern, zaman modern atau masa yang sukar. Kita lihat dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari kita ini dikatakan sebagai hari-hari yang terakhir. Kita selalu semakin mendekat kepada akhir zaman, lebih dekat daripada kemarin saudara, karena waktunya terus berjalan. Akhir zaman ini dikatakan sebagai masa yang sukar. Saudara, kalau saudara tahu, para ahli juga mengatakan dunia ini seperti melting world, dunia yang sedang meleleh. Gambar ini dunia yang sedang meleleh, saudara. Dunia yang sedang mengalami masalah. Memang ini satu masalah besar yang sedang kita hadapi, yaitu pemanasan global, saudara. Tapi sebagai orang percaya, kita melihat ada satu masalah lain. Pemanasan global memang masalah, saudara. Tapi sebagai orang percaya kita melihat bahwa dunia ini memang betul-betul sedang meleleh, saudara. Sedang dalam menuju kehancurannya, kata 1 Yohanes pasal 2. Akan datang masa-masa yang sukar, yang kita semua harus sama-sama waspada. Masa-masa sukar itu seperti apa, saudara? Dalam ayat 2 dikatakan, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang. Dan ini yang mau kita sama-sama perhatikan sore ini saudara, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Amin. Saudara, Rasul Paulus kira-kira 2000 tahun yang lalu sudah menuliskan hal ini, menubuatkan, menyampaikan, memperingatkan saudara dan saya yang hidup di zaman now ini saudara, yang hidup di zaman akhir ini, waspadalah, waspadalah, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan kita sudah membaca sederetan karakter manusia akhir zaman, dan salah satunya adalah berlagak tahu saudara. Apa sebetulnya berlagak tahu ini saudara? Dalam terjemahan lama, kata-kata berlagak tahu ini disebutkan sombong. Sombong, saudara. Sangat jelas dikatakan sombong. Dalam terjemahan yang lain bagaimana? Kalau dalam bahasa Inggris ada yang menulis sebagai haughty. Haughty itu arogan, arrogantly superior. Jadi betul-betul tidak mau menghargai orang lain, merasa dirinya itu superior, haughty, saudara. Dan ada juga yang menulis sebagai high-minded, merasa dirinya paling hebat, saudara. Dalam terjemahan lain juga ada yang mencatat conceited,
dia ini betul-betul merasa bangga akan dirinya sendiri. Dan dalam terjemahan Amplified dikatakan inflated with self-conceit. Saudara, ini macam-macam terjemahan yang lainnya dari kata-kata berlagak tahu ini, saudara ya. Nah, saudara, kita sebagai orang-orang beriman, sebagai murid Kristus, kita perlu sama-sama waspada, saudara. Karena apa? Inilah yang akan terjadi di akhir zaman. Saudara, apa sebetulnya berlagak tahu itu? Berlagak tahu itu sebetulnya sangat sederhana, yaitu sombong. Kata-kata berlagak tahu itu ditulis di Alkitab hanya 2 kali, saudara. Dalam 1 Timotius 6 dan dalam 2 Timotius 3 yang baru saja kita baca. Kalau kita renungkan sama-sama, saya ingin mengajak saudara merenungkan. Mengapa sikap sok tahu atau sikap berlagak tahu itu dianggap menyumbang salah satu kesukaran di akhir zaman? Akan datang masa-masa yang sukar. Kenapa kok masanya sukar? Karena orang-orang akan menjadi seperti ini dan seperti itu, dan salah satunya adalah orang akan menjadi berlagak tahu. Mengapa berlagak tahu ini menjadi salah satu kesukaran di akhir zaman? Sikap ini akan merugikan diri sendiri, juga orang di sekitarnya. Coba saudara renungkan, kalau saudara ada di sebelah orang yang berlagak tahu, saudara. Ya, saudara renungkan kalau ada orang yang berlagak tahu, yang arogan, yang suka menjelekkan orang lain karena dia merasa paling hebat, dan saudara ada di sebelahnya. Saya mau bertanya sore hari ini, saudara, apakah kita siap untuk mengasihi orang dengan jenis seperti itu, saudara? Dan di akhir zaman orang seperti itu akan begitu banyak, dan kita harus waspada. Bukan hanya kita sendiri harus waspada, tapi juga kita waspada kalau ada orang seperti itu, saudara. Bagaimana sikap kita? Apakah kita siap untuk tetap mengasihi, terus mengasihi, menunjukkan kasih Kristus pada orang-orang dengan jenis seperti itu? Kita lihat ayat yang lainnya tentang berlagak tahu ini, saudara ya. Dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, saudara, dikatakan ini seperti virus pemecah. 1 Timotius 6 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, poinnya di ayat yang ketiga ini apa, saudara? Orang yang tidak mau menurut, saudara ya. Dan kemudian ayat 4 didefinisikan, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Saudara, ayat ini keras sekali, saudara. Dan ini ditujukan kepada orang-orang yang suka memecah belah. Saudara, orang-orang yang suka memberontak, orang-orang yang tidak mau menurut. Karena apa? Paulus mengatakan kepada Timotius, karena orang-orang itu orang yang berlagak tahu. Lagi disebutkan berlagak tahu, saudara. Sok tahu, merasa dirinya tahu semuanya. Saudara, dalam ayat ini berlagak tahu itu artinya apa? Dalam terjemahan lama dikatakan membesarkan diri. Nah, dalam terjemahan yang lain dikatakan proud, saudara. Sombong lagi, saudara. Conceited, puffed up with pride, and stupefied with conceit. Jadi intinya sama, yaitu sombong, saudara. Jadi sebetulnya Mr. and Miss Know It All ini adalah orang-orang yang di hatinya itu sombong, manifestasinya macam-macam, saudara. Arogan, berlagak tahu, pura-pura tahu, merasa tahu akan semuanya. Dan ini adalah dikatakan penyakit yang kemudian akan membawa begitu banyak kerugian.
Orang yang berlagak tahu, orang yang sombong ini tidak bisa nurut, saudara. Tidak bisa taat kepada pimpinan, merasa dirinya lebih hebat daripada pimpinannya. Jadi dia merasa, buat apa saya menurut pada pimpinan saya? Saudara, dikatakan kemudian orang itu mengajarkan ajaran lain dan tidak mau menurut perkataan yang sehat, yaitu perkataannya Tuhan Yesus. Bayangkan, saudara. Perkataannya Tuhan Yesus, perkataan yang sehat, dia juga tidak mau nurut. Karena apa? Dia sombong. Dia merasa lebih hebat daripada Tuhan Yesus. Saudara, ini adalah satu hal yang sangat bahaya dan harus kita waspadai di akhir zaman ini, saudara. Sebab itu jangan ada di antara kita yang menjadi Mr. and Miss Know It All. Nah, sekarang dalam praktek sehari-hari, saudara, Mr. and Miss Know It All ini seperti apa modelnya? Alkitab memberikan beberapa contoh dan saya akan menyampaikan 2 contoh sore hari ini, saudara. Kita akan melihat dalam praktek sehari-hari orang ini seperti apa, saudara. Mr. and Miss Know It All. Kita awali dari contoh yang pertama di Amsal pasal yang ke-18 ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ayat 13. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Sekali lagi, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Saudara, ini adalah contoh praktek nyata orang-orang yang know it all, merasa tahu akan segalanya. Bayangkan, saudara, ada orang bertanya dan dikatakan, dan orang itu memberi jawab sebelum mendengar pertanyaannya. Artinya apa? Dia merasa sudah tahu. Kira-kira orang itu mau tanya apa, dia merasa sudah tahu dan dia langsung menjawab. Atau kemudian dia langsung memberikan komentar. Ternyata keliru, saudara. Dan Alkitab berkata, itulah kebodohan dan kecelaannya. Jadi dari ayat ini kita bisa belajar bahwa Mr. and Miss Know It All itu, saudara, dia tidak akan bisa menjadi pendengar yang baik. Ada orang masih ngomong, saudara, kemudian karena dia merasa sok tahu, merasa sombong, dia langsung sudah bisa menebak beberapa menit ke depan. Oh, saya tahu orang itu pasti arahnya ngomong seperti ini. Oh, saya tahu orang itu pasti berpikir seperti ini. Dan orang-orang yang sombong ini yang merasa tahu segalanya, mereka akan juga terjebak dalam penghakiman, suka menghakimi orang lain karena merasa sudah tahu akan semuanya. Pertanyaannya belum selesai disampaikan sudah dijawab duluan, saudara. Dan dikatakan Alkitab apa? Itulah kebodohan dan kecelaannya. Saudara, saya ingin sharing sedikit tentang hal ini, saudara ya. Saya ingat betul, saudara, dulu waktu saya masih SD, saya pernah melakukan kesalahan yang sangat bodoh seperti ini, saudara. Ceritanya singkatnya begini, saudara. Saya dulu suka matematika, saudara. Jadi kalau kadang-kadang saya ada waktu begitu saya suka membayangkan, menghitung-hitung. Waktu itu kalau nggak salah kira-kira kelas 2 atau kelas 3 SD, saudara. Jadi saya suka menghitung 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 itu hasilnya berapa. Dan saya suka menghitung-hitung waktu itu dan saya tahu kalau 1 tambah 2 tambah 3 sampai terus diteruskan sampai tambah 10, hasilnya berapa? 55, saudara. Nah, saya sudah sering suka menghitung-hitung seperti itu. Lalu si Gideon yang kecil itu, saudara, yang waktu itu kalau nggak salah mungkin kelas 2 atau kelas 3 merasa sombong, saudara, merasa sok tahu. Singkat cerita, satu hari ada seperti cerdas cermat di sekolah, saudara. Dan kemudian ada berbagai pertanyaan diajukan, terus kemudian ada seperti lomba begitu, saudara. Dan saya ingat betul di depan saya waktu itu ada bel, saudara. Dan kemudian si guru itu mulai bertanya, saudara. Pertanyaan berikutnya, berapakah hasil dari 1 ditambah 2, dia pelan-pelan gitu, saudara ya, ditambah 3. Nah, waktu sampai 3 kemudian saya langsung mikir, saya langsung sok tahu, oh ini kayaknya sampai 10 ini. Nah, kalau sampai 10 saya nggak usah ngitung, saudara, karena saya sudah tahu hasilnya 55, saya ingat, saudara. Nah, jadi teman-teman saya yang lainnya tuh mulai ngitung, saya sok tahu. Jadi waktu gurunya berkata 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4, saya diem aja, saudara. Saya nggak ngitung. Kenapa? Karena saya merasa sok tahu. Saya pikir
Ini pasti sampai 10. Kalau sampai 10 hasilnya 55, saya nggak perlu ngitung, saudara. Tapi ternyata gurunya berhenti di angka 8, saudara. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 sampai angka 8. Sama dengan berapa? Semua sudah tahu jawabannya, saya tolah-toleh, saudara. Dan bel di depan saya nggak bisa pencet karena saya nggak tahu, saudara. Saya panik, 55 kalau sampai 10. Kalau sampai 8 berarti dikurangi 9, dikurangi 8. Wah, bingung, saudara. Dan akhirnya yang lain yang menang. Saya kemudian pulang, saya cerita sama papa mama saya. Papa mama saya ketawa, saudara. Makanya jangan sok tahu. Pertanyaan belum selesai kamu sudah sok tahu. Ini pasti pertanyaannya sampai 10. Tahu dari mana? Nggak tahu dari mana-mana, saudara. Cuma sok tahu. Itulah namanya sok tahu, saudara. Agak malu cerita ini, saudara ya. Tapi entah kenapa waktu siapkan ini saya ingat cerita itu. Dan semoga ini bisa jadi berkat buat kita semua. Jangan sok tahu. Orang sok tahu itu akhirnya malu, saudara. Sebab itu kita harus sama-sama belajar rendah hati. Orang yang sok tahu itu pertanyaannya belum selesai disampaikan. Mungkin orang belum selesai cerita, orang belum selesai melaporkan sesuatu, kita belum tahu masalahnya, kita langsung membuat merangkai gambarnya sendiri, kita langsung membuat ending ceritanya sendiri, kita menyimpulkan sendiri, kita menghakimi, kita mungkin menganggap begini, menganggap begitu, berasumsi begini, berasumsi begitu. Karena apa? Sok tahu. Saudara, berlagak tahu, sombong. Nah, ini bukan sikap pengikut Kristus, ini bukan sikap murid Kristus. Kalau mungkin di hari-hari yang lalu ada di antara kita yang punya sikap seperti ini, seperti saya dulu waktu masih kelas 2 atau kelas 3 SD itu, saudara. Mungkin dalam keseharian kita menyadari, iya kadang-kadang saya sok tahu, kadang-kadang saya sombong. Bukan kebetulan sore hari ini kita sama-sama dengar firman ini, saudara. Mari kita sama-sama punya tanggapan yang baik. Ya Tuhan, saya mau bertobat, saya tidak mau sombong. Karena firman berkata, tinggi hati itu mendahului kehancuran, mendahului kekalahan. Kalau orang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Ini contoh yang pertama, saudara. Contoh yang kedua, apa yang diberi contoh dalam Alkitab? Saudara ingat yang namanya Haman dalam Ester pasal yang ke-6. Singkat cerita, saudara, Haman ini begitu sombong dan dia sangat membenci Mordekai, orang Yahudi itu, saudara. Nah, kita baca Ester 6 ayat yang ke-6. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya. Saudara, coba bayangkan ya, Haman itu baru masuk bertemu raja, kemudian raja itu tanya kepadanya, Haman, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Nah, ini orang yang sok tahu tuh seperti ini, saudara. Kata Haman dalam hatinya, dia suka ngomong-ngomong dalam hatinya sendiri, saudara ya. Kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku? Waduh, saudara, bayangkan. Raja hanya bertanya seperti itu, kemudian Haman ini langsung merangkai semua ceritanya. Jadi raja kan hanya bertanya, saudara, Haman, kira-kira kalau raja itu ingin memberikan penghormatan kepada seseorang, raja berkenan menghormatinya, kira-kira enaknya dikasih hadiah apa ya Haman ya? Mau dibelikan kue tart atau dikasih galantin atau dikasih apa yang lain atau begitu, saudara, misalnya ya. Nah, si Haman ini sudah langsung berpikir, saudara, wah ini kayaknya saya ini. Nah, itu orang yang sok tahu. Orang yang sombong. Kan sebetulnya Haman bisa bertanya lebih dulu kan, raja ini kira-kira orangnya buat siapa raja? Orangnya kira-kira seperti apa? Jadi hadiahnya bisa dicocokkan dengan orang itu, kan bisa ditanya pelan-pelan begitu, saudara ya. Nah, tapi ternyata Haman ini ya memang orang yang sombong, orang yang sok tahu, berlagak tahu. Raja bertanya begitu, dia sudah langsung disimpulkan sendiri, berpikir dalam hatinya, itu pasti saya, itu pasti saya. Langsung dia tembak habis, saudara. Mungkin orang Surabaya bilang digetno, saudara ya. Dipukul sampai habis. Wah, kalau orang itu berkenan kepada raja harus dikasih seperti ini, seperti ini, seperti ini. Semua disebutkan sama dia. Singkat cerita ternyata kemudian raja berkata apa? Luar biasa sekali saranmu itu. Ya sudah, semua yang kamu katakan berikan kepada siapa, saudara? Ternyata bukan kepada dia. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Haman ketika raja berkata,
semua yang kamu ucapkan itu lakukanlah, jangan kurang sedikit pun kepada Mordekai. Mungkin bisa menggema-gema gitu saudara. Mordekai, kai. Saudara, waktu itu si Haman mungkin bisa seperti tersambar petir. Apa? Ternyata kok buat Mordekai, kok bukan buat saya. Saudara, Amsal berkata, yang tadi sudah kita baca, orang yang tinggi hati mendahului kehancuran, memberi jawab sebelum mendengar dengan tepat, itulah kebodohan dan kecelaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Amsal, kita belajar dari kisah hidup Haman. Mari kita sama-sama belajar, kita jangan menjadi orang yang seperti itu, jangan sok tahu saudara, dicek dulu. Apalagi zaman ini saudara. Zaman ini ada begitu banyak informasi, kita perlu cek dulu saudara. Nah, kembali dulu kepada cerita Haman ini saudara. Ini adalah seorang yang sok tahu, berlagak tahu. Dia pikir dia tahu isi hati raja. Dia pikir siapa lagi yang akan dihormati raja kalau bukan saya. Dia pikir saudara, raja itu berpikirnya cuma sesederhana itu. Padahal saudara, ada satu ayat dalam Amsal 25 ayat 3, tidak saya catat di slide. Ayat itu berkata begini, Amsal 25 ayat 3, seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tidak terduga. Sekali lagi, seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tidak terduga. Kalau saudara ingat saudara, ada ayat yang serupa juga yang berkata dalam Yesaya, seperti tingginya langit dari bumi, demikian juga tingginya pikiran Allah, rancangan Allah daripada kita. Dan saudara, dalam Amsal 25 ayat 3 juga digambarkan serupa. Artinya apa? Saudara, raja, dalam posisi raja, kita pasti mengerti bahwa raja itu kalau berpikir, kalau membuat rencana, itu dia pasti akan berpikir mungkin bukan cuma 1000 kali saudara. Mungkin lebih dari itu, karena setiap keputusannya itu akan mempengaruhi seluruh kerajaannya. Nah, Haman yang bukan dalam posisi raja, dia kemudian merasa saya pasti tahu pikirannya raja seperti ini. Dan kemudian dia membayangkan, dia tidak menyelami hatinya raja. Hati raja-raja tidak terduga. Dia merasa sudah mengerti, sudah sok tahu, kemudian akhirnya dia langsung diputuskan seperti itu saudara. Akhirnya dia rugi, dia celaka. Kita belajar apa saudara dari kisah Haman ini saudara? Orang yang sok tahu itu jadi tidak menghargai otoritas saudara. Orang yang sok tahu ini melihat raja, dia pikir wah raja pasti berpikirnya seperti ini. Dia samakan dengan dirinya sendiri. Padahal di posisi raja pasti dia berpikir lebih kompleks daripada apa yang dipikirkan oleh Haman. Seringkali orang yang sombong, orang yang sok tahu, berlagak tahu, dia juga tidak bisa taat kepada pimpinan, tidak bisa taat kepada orang tua, tidak bisa taat kepada senior, tidak bisa taat kepada misalnya pimpinan seksi kalau di gereja, orang tua, baik secara jasmani juga secara rohani. Karena mungkin dia merasa saya pasti tahu, saya sudah tahu kok. Apa yang dipikirkan orang tua saya itu saya sudah tahu, saya nggak mau nurut. Padahal saudara, kita tidak bisa menyelami apa yang mungkin orang tua itu pikirkan buat kita, apa yang orang tua rancangkan buat kita. Tapi kita merasa, saya pasti sudah tahu, orang tua saya pasti mikirnya begini. Seperti Haman, sok tahu, pasti raja mikirnya begini. Saudara, seringkali dalam posisi yang lebih rendah, kita itu tidak dapat menyelami apa yang ada di dalam hati dan pikiran orang-orang yang ada di atas kita, saudara. Entah itu orang tua, pimpinan, senior, gembala, pemerintah, saudara, yang kita pikirkan tidak dapat menjangkau apa yang mereka pikirkan. Karena posisi dan tanggung jawab yang kita rasakan itu belum bisa menyelami apa yang mereka alami. Sebab itu jangan sok tahu. Kadang-kadang kita cuma melihat dari luarnya saja. Oh, jadi pimpinan ini, jadi pimpinan itu, oh kelihatannya gampang. Tapi kita belum di situ, saudara. Sehingga kita tidak bisa merasakan bebannya, tidak bisa merasakan tanggung jawabnya, tidak bisa merasakan tekanan jabatannya, tekanan posisinya, tidak bisa merasakan itu semua. Kita hanya melihat dari luar dan kita merasa sok tahu. Oh seharusnya begini, oh seharusnya begitu. Dan kemudian disrespect, tidak menghargai. Karena kita merasa sok tahu. Padahal kita belum tahu sebetulnya, saudara. Nah, seperti Haman. Sebab itu kita harus
waspada. Jangan sok tahu seperti Haman yang merasa bahwa dia sudah tahu seluruh seluk-beluk kehidupan raja. Orang yang sok tahu itu akhirnya masuk perangkap seperti Haman. Seperti juga saya dulu waktu kelas 2 atau kelas 3 SD, terperangkap, terjebak. Semua sudah tahu jawabannya, saya nggak tahu jawabannya karena sombong. Haman karena sombong juga terjebak, saudara. Nah, saudara, orang yang sombong itu akhirnya seperti ini, saudara. Seperti tikus yang kemudian masuk dalam perangkap. Tikus ini ternyata, saudara, penciumannya itu tajam, pendengarannya bagus. Tapi tikus ini memiliki penglihatan yang sangat terbatas, saudara. Sehingga dia mudah masuk dalam perangkap. Sebab itu jangan terperangkap, saudara. Seringkali kalau kita lihat tikus, kadang-kadang kita lihat tikus itu sukanya jalan minggir-minggir, saudara ya. Karena apa? Penglihatannya nggak terlalu bagus, jadi dia lebih pakai penciumannya dan pendengarannya. Dan kemudian mungkin dia mencium baunya keju, saudara. Oh, ini kelihatannya keju. Oh, ini kelihatannya aman. Kelihatannya bisa saya makan. Tapi kemudian ketika dia makan, dia terperangkap, dia terjebak, saudara. Hari-hari ini, saudara, kita mendengar ada begitu banyak informasi di sekeliling kita. Saudara, kita memang harus cepat mendengar, saudara. Cepat mendengar. Kita tahu, kita dengar, tapi kemudian, saudara, kita jangan merasa sok tahu apa yang harus kita lakukan. Kita cepat mendengar dan kemudian kita cerna lebih dulu. Cek lebih dulu. Apakah itu betul? Apakah ini perlu disebarkan? Apakah ini perlu dilanjutkan? Atau kita perlu cek dulu? Atau kita langsung merasa, oh ya saya tahu tentang itu, saya tahu tentang ini. Saudara, kita perlu belajar untuk rendah hati. Cepat mendengar, tetapi Yakobus 1 ayat 19 berkata, lambat untuk berkata-kata, juga lambat untuk marah. Tapi saudara jangan salah, bukan berarti lalu kita, oh ya sudah hari Sabtu ini kaum muda saya belajar harus cepat mendengar tapi lambat berkata-kata, ya sudah saya kalau gitu slow respon aja dan tidak mau merespon. Bukan seperti itu, saudara. Mungkin saudara ada orang yang menghubungi kita, ada orang yang tanya tentang ini, tentang itu. Mungkin setelah kita dengar khotbah ini kita merasa, kita pikir, oh nggak boleh langsung jawab, nanti katanya sok tahu. Ya sudah, nggak usah dijawab, salah juga, saudara. Kita mungkin bisa beri jawaban yang setahu kita. Mungkin kita bisa katakan, oh maaf, yang seperti ini, yang kasus ini saya nggak tahu jawabannya. Coba ya saya carikan jawabannya. Coba saya tanya yang lain dulu. Saudara, tetap memberikan respon, tapi jangan sok tahu, saudara. Karena sok tahu itu merugikan. Cerna dulu, cek dulu, diuji, diklarifikasi. Kalau perlu ditanyakan kembali, apa betul seperti ini? Saudara, kita bisa belajar dari customer service, saudara. Kadang-kadang kalau mungkin kita telepon customer service, kita minta tolong dibantu ini dan itu, umumnya customer service akan mengulangi pertanyaan kita. Pak, saya ulangi dulu ya Pak, saya tegaskan kembali. Jadi Bapak ini butuhnya begini, begini dan begitu. Apa betul Pak? Dan kemudian mungkin orangnya mengatakan, oh bukan, saya maksudnya bukan seperti itu. Dan kemudian customer service-nya akan membetulkan. Bayangkan saudara, kalau seandainya customer service itu semua sok tahu. Saudara, ada orang telepon, tanya masalahnya, kemudian dia berkata, wah ini paling juga sama seperti yang tadi pagi telepon. Ya sudah, saya tahu jawabannya, langsung ditembak, ini jawabannya, itu jawabannya. Dia bisa malu, saudara. Dan saudara, itu cara hidup atau sikap yang merugikan. Kita tidak boleh sok tahu, tidak boleh menjadi Mr. and Miss Know It All. Berikutnya, saudara, kita sama-sama perlu waspada. Karena sok tahu atau sombong ini adalah dosanya Lucifer, saudara. Mengerikan, saudara. Dalam Yesaya pasal yang ke-14 dikatakan demikian. Ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Saya bacakan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan Lucifer. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ayat 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara.
Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Kalau saudara hitung di sini ada 5 perkataan Lucifer yang mengatakan aku hendak ini, aku hendak itu, aku hendak naik menyamai yang maha tinggi. Aku hendak mengatasi, aku hendak mendirikan tahtaku, aku hendak duduk di sana di tahtanya Allah. Sehingga kita tahu kemudian Alkitab berkata, hai engkau bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Saudara, ini adalah dosanya Lucifer. Dosanya Lucifer adalah dosa kesombongan, proud, saudara. Berlagak tahu, proud. Merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya tahu akan segala sesuatu. Dan yang seperti ini, saudara, akhirnya jatuh. Sebab itu, kalau misalnya sore ini saat kita dengar firman, Roh Kudus ingatkan kita, ada benih-benih atau ada sikap-sikap atau ada gelagat, saudara, orang yang sombong, benih-benih kesombongan, mari kita sama-sama usir, kita sama-sama hancurkan, kita sama-sama patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau bertobat, Tuhan. Saya tidak mau terus tinggal seperti ini, dan kita semua sama-sama mau waspada. Alkitab ini begitu serius, saudara, membongkar dosa kesombongan. Saudara, ada begitu banyak ayat di Alkitab. Dosanya Lucifer dibongkar di kitab Yesaya. Ini loh yang menyebabkan Lucifer itu jatuh dalam dosa. Kesombongannya luar biasa. Orang yang sombong itu tidak disukai Allah. Allah benci kesombongan. Dan saudara, ada begitu banyak dicatat di Alkitab. Bahkan beberapa itu diulang-ulang. Saya pribadi selalu punya prinsip begini, saudara. Semua yang disebutkan di Alkitab itu penting. Kalau ada yang diulangi 2 kali, apalagi ayat yang sama diulangi 2 kali di 2 tempat berbeda, itu berarti kita harus buka mata betul-betul waspada. Kalau ada satu topik diulang terus, saudara, itu berarti saudara dan saya selalu berpikir, saya selalu menganggap ini berarti betul-betul Tuhan itu ingin kita tuh sadar. Saudara, Tuhan ingin kita tuh sadar. Kalau tentang dosa kesombongan ini, saudara, setidaknya saya catat di sini ada, dalam catatan saya ada 10 ayat, saudara. Bahkan lebih yang terus menyorot tentang kesombongan. Lukas 14 ayat 11. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 18 ayat 14. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Orang yang sombong akan berkata, saya sudah tahu, ngapain perlu diulang-ulang. Karena ini penting, saudara. Karena Allah begitu serius tentang hal ini. Matius 23 ayat 12. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Mungkin orang akan mulai bilang, iya saya sudah tahu. Dan Alkitab terus mengulanginya, saudara. 1 Petrus 5 ayat 5-6. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yang congkak mulai makin panas. Iya ya, saya sudah tahu. Gak perlu diulang-ulang, saudara. Tapi kalau orang yang rendah hati baca ayat ini diulang-ulang, sikapnya beda, saudara. Ketika dia baca ayat yang sama ini, saudara, selalu kan dikatakan Tuhan menentang orang yang congkak. Yang congkak pasti marah, saudara. Tapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati, lihat ayat ini diulang-ulang terus, dia akan semakin mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau mengasihani saya. Yakobus 4 ayat 6. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang congkak mulai angkat kursi ini, saudara. Sudah cukup. Jangan terus diulang-ulang. Ini firman Tuhan kok diulang-ulang terus tentang orang yang congkak. Tetapi orang yang rendah hati pasti semakin bersyukur. Ayo Pak Pendeta, apalagi ayatnya? Saya catat, karena Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Amsal 8 ayat 13. Tuhan membenci kejahatan. Aku benci kesombongan, kecongkaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Mungkin yang merasa congkak langsung YouTube-nya dimatikan, saudara. Sudah cukup, saya tidak mau dengar lagi. Nah saudara, tapi orang yang rendah hati, oh terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mengasihani saya. Tuhan akan mengangkat saya. Amsal 16 ayat 5.
Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Yang congkak mungkin sudah nggak ikut kebaktian ini lagi saudara. Karena sudah lari, YouTube-nya sudah dimatikan. Kita doakan saudara, haleluya. Dan saudara yang rendah hati justru semakin bersuka cita, semakin mengucap syukur. Mazmur 101 ayat 5. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Ulangan 8 ayat 14. Jangan engkau tinggi hati, jangan engkau sombong, jangan lupakan Tuhan Allahmu. 2 Samuel 22 ayat 28. Bangsa yang tertindas engkau selamatkan, tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati supaya mereka kau rendahkan. Dan ada begitu banyak ayat yang lainnya, dan itu terus diulang, terus diulang, terus diulang. Mengapa? Karena memang ini adalah sesuatu yang perlu saudara dan saya waspadai di akhir zaman. Mengapa saudara? Karena ini adalah dosa yang terselubung, tidak kelihatan, tapi ini begitu bahaya. Kita lihat berikutnya saudara. Sadar batas dan kapasitas. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-8, ini jawaban supaya kita semua bisa waspada dan kita bisa terhindar dari dosa kesombongan, sok tahu ini saudara. 1 Korintus 13 ayat yang ke-8, kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Bahkan dalam ayat 9 tidak saya tulis di sini juga dikatakan, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Saudara, kita perlu sama-sama sadar bahwa mungkin kita suka baca, mungkin kita tahu banyak hal, kita merasa tahu lebih banyak dari orang lain, puji Tuhan, tapi tetap tidak boleh merasa sok tahu. Karena firman berkata, pengetahuan kita itu terbatas, bahkan pengetahuan kita itu akan lenyap. 1 Korintus 13 ayat 8. Tetapi kasih tidak berkesudahan. Saudara, kalau kita sama-sama mengizinkan kasih Allah memenuhi dan melimpah dalam hidup kita, saudara, maka kita akan dimampukan untuk terhindar dari yang namanya jebakan kesombongan ini saudara, jebakan sok tahu ini, karena kita terus mengizinkan kasih Kristus yang memerintah. Kasih itu tidak sombong saudara. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-8, di sana ditulis tentang daging persembahan berhala. Saudara bisa baca sepanjang pasal 1 Korintus pasal 8, tapi kita hanya baca beberapa ayat yang awal saja. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Paulus menulis begitu. Nah, ini ayatnya. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Ayat 2. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Ayat ini sungguh dalam saudara ya. Orang yang hanya bersandar pada pengetahuannya, dia merasa tahu banyak. Dia merasa di tangannya ada alat, ada gadget yang dia bisa membaca semua hal atau tahu akan begitu banyak hal. Saudara, lalu menjadi sok tahu. Pengetahuan yang seperti itu, merasa dirinya bisa tahu banyak hal, dikatakan membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Jadi caranya bagaimana? Apakah kemudian kita berkata, ya sudah, kalau begitu saya nggak usah belajar, saya nggak usah baca, saya nggak usah baca ini, baca itu supaya saya nggak jadi orang yang sok tahu. Itu salah langkah saudara. Bukan seperti itu. Saudara, kita semua bersekolah, kuliah, bekerja, kita semua bisa belajar dan terus belajarlah saudara. Terus belajarlah. Kalau saudara suka membaca yang baik, terus bacalah saudara. Itu semua tidak apa-apa. Tetapi jangan lupa, di atas semua itu dan di dasar segala sesuatunya harus ada apa saudara? Kasih. Karena saat kita memiliki kasih saudara, kasih itu akan membangun. Membangun apa? Membangun diri kita sendiri. Juga kasih itu akan membangun orang lain yang ada di sekitar kita.
dengan kasih. Mungkin saat orang bercerita, kita sudah bisa berpikir, saudara, atau mungkin kita sudah bisa menerka, ini mungkin kayaknya sama dengan yang dialami orang ini atau orang itu, atau mungkin saya kira-kira bisa menerka ceritanya seperti apa. Tapi dengan kasih, saudara, yang namanya sok tahu itu akan dipatahkan, sehingga kita meskipun kita mungkin bisa menerka apa yang akan disampaikannya, kita bisa dengan sabar mendengarkannya karena ada kasih. Kasih itu membangun. Kasih itu tidak menjatuhkan, tetapi kasih itu akan membangun diri kita sendiri, juga diri orang lain. Sebab itu, saudara, sore ini kita mau sama-sama berdoa, kita sama-sama mau belajar. Tuhan, mari Tuhan tolong curahkan kasih-Mu. Roma 5 ayat yang kelima berkata, Roh Kudus akan mencurahkan kasih Allah dalam hidup saudara dan saya, sehingga kita semua dimampukan untuk memiliki kasih. Dalam 1 Korintus 8 ayat yang kedua tadi dikatakan, orang yang demikian, yang menyangka bahwa ia sudah tahu, mempunyai sesuatu pengetahuan, maka sebetulnya dia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Saudara, target saudara dan saya itu bukan hanya tahu akan kebenaran firman, tahu ayatnya di sini, ayatnya di situ, tahu kalau kasus begini, kasus begitu diapakan, tahu tentang ini, tahu tentang itu. Saudara, itu baik, itu bagus, tetapi targetnya bukan hanya tahu, tetapi firman berkata kita sama-sama harus punya kasih. Kasih tidak berkesudahan. Dalam ayat 3 dikatakan, orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Bukan orang yang tahu tentang Allah, saudara, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Luar biasa sekali. Saudara, mari kita sama-sama belajar. Tuhan, ajari saya untuk punya kasih-Mu, Tuhan, supaya saya bisa merasakan kasih-Mu, menerima kasih-Mu, limpah dengan kasih-Mu, dan mengalirkan kasih Allah, sehingga kita dijauhkan dari dosa sok tahu ini, dijauhkan dari jebakan sok tahu ini, supaya kita tidak terperangkap, tapi kita bisa terus rendah hati, saudara. Karena itulah yang diinginkan Tuhan, supaya kita bisa jadi berkat bagi orang lain, mendengarkan orang lain, juga kita sendiri bisa diajar. Orang yang sok tahu, yang sombong, dia sudah tidak mau lagi dengar perkataannya orang lain, karena dia merasa saya sudah tahu, saya sudah hebat, saya sudah mengerti, sehingga dia tidak mau buka telinga lagi, tidak lagi teachable, tidak lagi mau diajar. Tetapi saat kita mau terus rendah hati, kita punya kasih Kristus, kita akan dimampukan untuk terus mendengar apa yang Tuhan mau katakan buat saudara dan saya. Saudara, kita sama-sama perlu belajar, terus buka telinga, karena Tuhan itu bisa pakai semua orang, saudara. Di akhir zaman, dikatakan dalam firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Tuhan akan pakai bukan hanya orang-orang yang hebat. Semua orang akan dipakai oleh Tuhan. Di akhir zaman aku akan mencurahkan rohku. Pada siapa? Pada yang tua dan yang muda. Pada hamba, pada orang laki, orang perempuan, pada budak. Saudara, pada hamba. Itu semua Tuhan akan pakai luar biasa. Sehingga di akhir zaman ini kita harus belajar terus rendah hati, karena Tuhan itu bisa berbicara kepada kita. Tuhan akan pakai orang-orang di sekeliling kita, mungkin yang kelihatannya sederhana, itu untuk menyampaikan sesuatu kepada saudara dan saya. Orang yang sombong, dia akan menutup hati. Orang yang sok tahu, dia akan menutup telinga pada orang-orang yang dia anggap lebih rendah darinya, saudara, lebih rendah daripada dia. Sehingga dengan singkat cerita, dengan singkat kata, orang itu akan menutup telinga dari apa yang sebetulnya Tuhan mau bicara buat dia. Saudara, tetapi orang yang rendah hati, dia akan terus sadar, Tuhan pakai orang-orang di sekeliling saya juga untuk bisa berbicara, untuk menyampaikan, untuk mengingatkan, untuk menguatkan. Dan orang yang rendah hati itu akan dapat lebih banyak dari Tuhan. Oh haleluya. Yang terakhir, saudara, sebagai penutup, kita mau lihat slide ini, saudara. Rendah hati itu sehat. Dan inilah kunci dari semuanya ini, saudara, mewaspadai infeksi virus sok tahu di akhir zaman. Kita mau belajar rendah hati.
Dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ketiga, dikatakan demikian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Luar biasa, saudara. Orang yang rendah hati itu akan dimampukan menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan kalau kita lihat, Filipi pasal 2 ini diawali di ayat 1 itu dengan hidup di dalam Kristus. Saudara, ketika saudara dan saya kita mau terus ada melekat di pokok anggur yang benar, saudara dan saya kita hidup di dalam Kristus. Filipi 2 ayat yang pertama, kita terus ada di dalam Kristus. Maka kemudian di ayat yang ketiga, dengan rendah hati kita akan dimampukan untuk menghargai orang lain. Kita tidak akan merasa saya yang paling hebat, saya sudah tahu, gelar saya lebih banyak, saya mungkin belajar lebih banyak dari engkau. Tetapi dengan rendah hati kita bisa berkata, saya mau belajar dari engkau, apa ya yang Tuhan mau sampaikan melalui engkau buat saya. Sehingga orang seperti ini, saudara, dia akan terus menangkap sesuatu dari firman Tuhan. Dia terus akan belajar sesuatu, saudara. Naaman ketemu dengan Nabi Elisa karena perkataan seorang budak. Tuhan pakai budak, saudara. Bileam diperingatkan oleh keledai, saudara. Tuhan bisa bicara melalui banyak hal dalam kehidupan kita. Sebab itu kita belajar untuk dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jangan langsung menghakimi orang, oh ini kelihatannya tidak terpelajar, oh ini kelihatannya lebih gak tahu daripada saya. Saudara, itu adalah sikap orang yang sok tahu, orang yang sombong. Tetapi kita mau belajar seperti Paulus. Apa yang dikatakan Paulus? Dalam Filipi juga, dalam pasal yang ketiga, ayat yang ke-10, dikatakan demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Siapakah Paulus ini, saudara? Paulus ini kalau boleh dibilang orang yang seorang di dalam perjanjian baru yang mungkin paling pintar, saudara. Paling pintar, dia bisa menghafal begitu banyak dan dia bisa menuliskan begitu banyak. Tapi Tuhan tidak pakai orang pintar, saudara. Firman Tuhan ditulis itu, mengapa Paulus bisa menulis begitu banyak surat yang kemudian dibukukan menjadi Alkitab, menjadi bagian dari perjanjian baru? Firman Tuhan berkata, karena itu semua adalah perkataan yang diilhamkan oleh Allah. Dia mengizinkan Allah untuk memakai hidupnya, mulutnya, tangannya, perkataannya, perbuatannya untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan sekalipun sudah demikian, apa yang menjadi kerinduannya Paulus? Paulus tidak mengatakan, aku sudah banyak tahu, aku merasa sudah mengenal semuanya, aku sudah tahu semuanya. Paulus bukan orang yang seperti itu, saudara. Paulus terus dengan rendah hati berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Dia kurang tahu apa lagi, saudara. Kalau mungkin kita bisa berpikir secara simpel seperti itu. Dia mau tahu apa lagi? Dia sudah tulis banyak hal yang kadang-kala kita sendiri masih belum bisa menyelami apa yang disampaikan oleh Paulus itu. Tetapi Paulus menulis, yang ku kehendaki ialah terus mengenal Dia. Dia tidak merasa sok tahu, tidak merasa sudah tahu akan semuanya. Tapi dia dengan rendah hati dia berkata, Tuhan, aku rindu mengenal-Mu. Aku rindu bertumbuh lagi dalam Engkau. Aku rindu bertambah-tambah lagi dalam pengetahuanku akan Engkau. Karena aku belum tahu semuanya. Pengetahuanku tidak sempurna. Ditulis dalam 1 Korintus 13. Pengetahuan kita tidak sempurna. Kita rindu untuk terus mengenal dengan kasih, saudara. Mengapa? Karena tanpa kasih, 1 Korintus 13 berkata, semuanya sia-sia, semuanya kosong, malah jadi sombong. Satu ayat terakhir sebagai ayat penutup, saudara, dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Saya rindu mengajak saudara membaca bersama-sama dari rumah saudara masing-masing, 2 Petrus 3 ayat 18. Boleh saudara ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara, biar ayat ini menjadi doa kita bersama, doa saudara dan saya. Tuhan, saya rindu untuk terus bertumbuh dalam pengenalan, dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Engkau. Bagimu Tuhan segala kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Kita mau terus waspada saudara, sementara dunia ini merasa sombong atau merasa tahu itu hebat, sok tahu, kesombongan dan yang lainnya saudara, itu merajalela di mana-mana. Tetapi saudara dan saya sebagai umat Tuhan, kita terus belajar untuk rendah hati. Karena kita tahu semuanya itu dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Siapa kita kalau bukan Tuhan yang ada di dalam kita? Saudara, kita bukan apa-apa. Kita terus belajar biar kita seperti bejana yang mulia itu ada di dalam kita. Sehingga kita dimampukan untuk terus rendah hati, untuk terus bertumbuh di dalam kasih. Saudara, kalau mungkin di hari-hari yang lalu kita sempat terperosok dalam dosa kesombongan. Kita sempat mengucapkan kata-kata yang angkuh, kata-kata yang congkak, kata-kata yang sombong. Sore ini saudara, kalau kita ingat, mari kita sama-sama sadari, akui. Kalau mungkin ada yang perlu dibereskan, mari saudara bereskanlah. Dan kemudian kita mau sama-sama berkata, Tuhan tolong saya mau terus berjalan dalam kerendahan hati. Seperti yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Haleluya. Mari saudara kita berdoa bersama-sama. Sore hari ini kita satukan hati kita berdoa. Biar kita semua kaum muda Gereja Bukit Zaitun, kita semua orang-orang muda, generasi muda, kita bisa memberikan satu contoh. Kita mau mengizinkan Tuhan memakai kehidupan kita. Kita mau mengizinkan Roh Kudus memakai hidup saudara dan saya, supaya kita semua menjadi orang-orang yang dimampukan untuk rendah hati di dalam pimpinan Tuhan dengan kasih Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan buat sore ini. Kami mengucap syukur buat kesempatan untuk kami bisa beribadah, mengikuti sama-sama ibadah kaum muda secara online dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya. Terima kasih buat kesempatan yang baik ini. Tuhan, kami sore ini belajar dan kami sore ini mau mengambil satu komitmen. Tolong kami semua Tuhan, supaya kami semua tetap hidup rendah hati, supaya kami semua tetap mengizinkan kasih Kristus memerintah hidup kami. Tuhan, tolong Tuhan, kalau mungkin di hari-hari yang lalu ada yang sempat tertipu dengan dosa-dosa kesombongan, Tuhan sore ini kami mau akui, kami mau sadari, kami mau patahkan, kami mau bereskan di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan, ampuni setiap dosa-dosa kesombongan yang ada. Tuhan tolong kami semua supaya kami terus berjalan di dalam kerendahan hati, sama seperti Kristus yang mau mengosongkan dirinya. Tuhan tolong kami semua supaya kami juga belajar seperti Kristus yang mau merendahkan diri, bahkan mengambil rupa seorang hamba, mati di atas kayu salib untuk kami semua. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore ini. Tolong kami Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan untuk hidup di akhir zaman ini. Tuhan tolong supaya kami tidak ikut terperosok dalam dosa-dosa akhir zaman, tetapi justru kami menjadi garam, kami menjadi terang, kami menyinari, menggarami, mengasihi, memberkati orang-orang di sekeliling kami dengan kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua dalam pekerjaan kami, dalam keseharian kami, dalam rumah tangga kami masing-masing. Tuhan, dalam sekolah kami, kuliah kami. Tuhan, mari Tuhan yang tolong kami di dalam nama Tuhan Yesus, supaya setiap langkah, setiap hari Tuhan, kami terus berjalan di dalam kerendahan hati. Tolong kami semua Tuhan, supaya kami bisa terus diubahkan, terus dibaharui sama seperti karakter Kristus. Terima kasih Tuhan, karena kami
menjadi ciptaan yang baru di dalam Engkau. Engkau menjadikan kami sebagai ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk terus menyadari akan anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau terus hidup, terus bertumbuh, bertambah-tambah di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Tuhan, saat ini kami mau berdoa bersama-sama Tuhan buat kaum muda di Surabaya. Mari Tuhan yang tolong semua tim pengurus yang ada, semua kaum muda yang ada, mari Tuhan yang terus tolong Tuhan, supaya dalam kondisi yang penuh keterbatasan ini Tuhan, dalam kondisi pandemik ini kami berdoa Tuhan, supaya tidak ada satupun di antara kami yang menjadi lemah, letih, lesu kerohanian kami, tetapi supaya kami semua tetap semangat di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, kalau ada yang mulai loyo rohaninya, kalau ada yang mulai kering rohaninya, kami mau berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, tolong Tuhan, bangkitkan kami semua. Tolong Tuhan, selagi kesulitan ini masih terus berlangsung, selagi pembatasan ini terus berlangsung dan kami tidak tahu mungkin sampai kapan semua pandemik ini terjadi, tapi kami mau berdoa saat ini Tuhan. Mari Tuhan, bangkitkan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga berkati setiap pengurus kaum muda, Tuhan yang terus pimpin, Tuhan yang sertai, Tuhan yang urapi. Terima kasih Tuhan. Kami rindu saat ini berdoa buat bangsa negara kami yang beberapa hari lagi akan merayakan kemerdekaan. Tuhan, kami berdoa buat Indonesia. Kami berdoa buat pemerintahan Indonesia, buat bangsa negara kami. Mari Tuhan, tolong Tuhan, berkatilah pemerintahan kami. Kau yang berikan hikmat-Mu Tuhan, Kau yang berikan kemampuan-Mu Tuhan, Tuhan yang berikan roh takut akan Allah dalam menghadapi Tuhan kondisi pandemik ini Tuhan, yang tidak mudah, yang sulit ini, yang kompleks ini Tuhan. Mari Tuhan, Tuhan yang berkati pemerintahan kami dari pusat sampai pemerintahan daerah yang ada di sekeliling kami. Kami mau ucapkan berkat atas Indonesia. Kami mau memberkati setiap pemimpin-pemimpin negara kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap gereja-gereja-Mu, buat setiap anak-anak-Mu di mana-mana ada di negara ini Tuhan, di bangsa kami Tuhan, supaya kami terus menjadi garam yang asin, menjadi terang yang menyala, menyinarkan cahaya sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami teringat Tuhan, mungkin ada di antara kami yang saat ini sedang sakit, yang mungkin saat ini sedang dalam isolasi mandiri, yang saat ini sedang terinfeksi COVID. Tuhan, apapun Tuhan yang dialami oleh jemaat-Mu, mungkin sakit karena yang lainnya. Mari saudara, kalau mungkin saudara tahu ada nama-nama yang sedang sakit yang saudara kenal, mungkin itu keluarga, mungkin itu teman, mungkin itu tetangga, dan saudara rindu untuk mendoakannya, mari sebut nama-nama mereka dalam doa-Mu. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan buat orang-orang yang kami tahu, yang kami kenal, yang sedang sakit ini Tuhan. Kami mau serukan nama-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau serukan nama-Mu, kami mau satukan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, nama-Mu mendatangkan kesembuhan, bilur-Mu menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sanggup tolong. Terima kasih Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hiburkan Tuhan. Tuhan sertai Tuhan dalam setiap pergumulan yang dihadapi mereka semua. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami bangga punya Allah yang hidup, punya Allah yang perkasa, punya Allah yang mempedulikan kami, punya Allah yang Gembala yang baik. Terima kasih Tuhan, ini tangan kami, pegang kami, tuntun kami melewati lembah kelam yang panjang ini Tuhan. Kami tidak takut karena gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai kami, menghibur kami, menguatkan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang menuntun kami menuju ke padang rumput yang hijau, menuju ke air yang tenang, karena Engkau gembala kami yang agung. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Engkau baik Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Pada akhirnya Tuhan, kami akhiri ibadah kami sore ini. Kami berdoa, biarlah berkat dan kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus tercurah melimpah dalam setiap langkah demi langkah, hari demi hari. Kami terus berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, kami terima semua berkat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari saudara, setiap kita yang mau terus berjalan di dalam kerendahan hati, kita mau sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.